Halo Sobat WP, perkenalkan nama saya Muhammad Sabri Gunawan. Saya dari Fakultas Teknik, tepatnya Prodi Teknik Mesin. Saya semester 8. Oke Kak Syahrul, ngomongin masalah capek ini. Kan capek kan banyak tuh kan, ada yang capek karena tugas yang mepet-mepet atau karena rapat organisasi, itu banyak banget kan capek. Itu tuh kebanyakan Kak Syahrul itu capeknya karena apa itu? Kalau saya sendiri sih capeknya bervariasi. Kan saya juga bekerja, Kak. Kerja juga capek. Setelah itu kuliah ada tugas, ada saat matkul. Mungkin setelah kita kerja capek, langsung kuliah itu juga capek. Terus ada lagi kalau kita ditambah aktif organisasi, otomatis capek kita kan jadi double gitu Kak. Oh iya, capeknya bisa double ya, karena kerja sambil kuliah ikut organisasi. Kalau saya sendiri mulai 2018 itu ikut UKKI Kak, UKKI UP. Oke Kak, ngomongin soal sibuk nih, pasti kan kita punya cara sendiri-sendiri untuk mengatasinya gimana, entah buat jalan-jalan atau untuk hiburan yang lain untuk mengatasi capek itu sendiri. Itu kalau Kak Gunawan biasanya gimana? Kalau saya sendiri kalau mengatasi rasa capek saat setelah saya kuliah atau selesai kerja, saya biasanya main hangout sama teman-teman. Biasanya juga healing juga, mencari udara. Kalau selain hawa dingin, kalau anak milenial banyak itu. Kalau saking capeknya saya memilih untuk istirahat untuk tidur Kak. Jadi itu. Ya kalau menurut aku juga tidur itu healing terbaik. Iya. Kayak terbaik. Jadi kalau kita selesai tidur kan otomatis langsung fresh otak, pikiran, tenaga juga. Kita juga langsung oke gitu ya. Itu Kak. Kalau saya. Menurut Kak Sarul sendiri, healing itu hanya sekedar jalan-jalan atau untuk melarikan diri dari kenyataan pada masa-masa kita yang ada di kehidupan ini? Kalau menurut saya sendiri, healing adalah selingan di saat kita menjalani rutinitas. Jadi di antara rutinitas yang kita jalani mesti ada rasa penat, capek. Nah, healing itu sebagai obat, bukan sebagai pelampiasan. Jadi kalau kita harapannya setelah healing, otomatis itu lebih fresh lagi pikirannya, tenaganya, dan lain sebagainya. Itu sih Kak menurut saya. Benar banget ya. Banyak sekali ekspektasi tinggi dari orang lain gitu, biar bisa mencapai lebih lagi gitu. Apa sih yang membuat Kak Syahrul kurang nyaman gitu sama tanggapannya orang-orang? Kalau saya sendiri sih mengatasi ekspektasi yang tinggi sih, saya setiap mengerjakan sesuatu kan nanti tulis. Saya mengerjakan sebaik-baik mungkin. Nah itu ekspektasi itu saya kesampingkan terlebih dahulu. Jadi kalau saya mengerjakan sudah terbaik versi saya, ya itu wis setelah orang lain menilai. Jadi ekspektasi saya kesampingkan. Tutup kuping gitu ya. Ya tetap kalau ada masukan atau salah saya dengarin. Tapi kalau sudah mengarah ke toksik, saya biarkan sih Kak. Penting banget itu menghindari hal-hal yang toksik gitu ya, biar kita semakin maju. Itu sih kalau menurut saya. Nah, dari Kak Gunawan sendiri, ada nggak tips dan trik agar kita tuh seimbang antara kuliah dengan berorganisasi? Kalau saya sih Kak, itu membagi skala prioritas. Mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu, mana yang bisa saya kerjakan setelahnya. Jadi otomatis kerjaan yang saya kerjakan itu selesai sesuai deadline yang telah ditentukan. Jadi jadwal itu sangat berpengaruh untuk mengerjakan tugas menurut saya. Jadi Kak Syahrul ini apa ya, pintar manage waktu gitu ya. Dia masih belajar juga sih Kak. Oke Kak Syahrul, sebagai mahasiswa yang aktif, kuliah juga aktif organisasi, itu kan pasti banyak pencapaian yang diraih sama Kak Syahrul. Bisa lah kita di-share gitu ya, apa sih yang udah didapat sih selama ini dari Kak Syahrul, bisa memotivasi sobat WP juga yang di rumah kan. Untuk kalau saya sendiri sangat beruntung sih Kak masuk di sini. Pada tahun 2019 saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi ketua umum UKM UKKI, dan dari situ terbuka banyak sekali relasi saat ikut organisasi selanjutnya. Jadi mulai setelah jadi ketua umum selesai itu saya sih diajak mulai dari ikut penawaran, mulai dari PKM, terus kemudian kompetisi bisnis, kemudian ada pengabdian juga.
Jadi pada tahun pertama setelah saya dimisioner dari UKKI itu mendapat kesempatan lolos nasional 3 liga tersebut Kak. Dan itu sangat membanggakan sih menurut saya. Untuk tahun keduanya di tahun 2021 alhamdulillah lolos lagi 2 liga, yaitu yang pertama BHB 2D dan yang kedua itu Expo KMI Kak, di Malang kemarin yang BHB dapat juara 2. Itu kan banyak banget yang mencapai dari PHP 2D, terus ikut KKI juga sebagai ketua ya Kak? Mungkin sih Kak. Itu gimana sih, apa yang menjadi support Kak Syahrul ya bisa konsisten mendapatkan prestasi-prestasi, juga konsisten ikut organisasi juga? Kalau motivasi saya untuk konsisten sih yang pertama ingin membanggakan orang tua, itu yang pertama Kak, yang telah membesarkan kita. Jadi feedback dari kita setelah dibesarkan itu berusaha membanggakan lah, jadi anak yang berbakti. Kemudian yang menjadi prinsip saya sih, sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi itu yang saya pegang sampai saat sekarang Kak. Jadi kalau saya melakukan kegiatan itu ini ada manfaatnya sih, ada manfaatnya apa sih enggak sih untuk orang lain. Jadi itu yang menjadi pertimbangan dari saya Kak. Misalnya untuk sobat WP, jadi kita tuh harus jadi pribadi yang bermanfaat buat orang lain. Wah, ternyata ada banyak alasan yang membuat Kak Syahrul berada di titik yang sekarang. Jadi kita kasih aplaus dah, keren banget kan? Yang ingin Kak Syahrul kan sebagai mahasiswa yang aktif organisasi, kuliah, juga kerja, itu kan banyak sekali ekspektasi tinggi dari orang lain gitu, bisa mencapai lebih lagi gitu. Apa sih yang membuat Kak Syahrul nyaman gitu sama tanggapannya orang-orang? Kalau saya sendiri sih mengatasi ekspektasi yang tinggi sih, saya setiap mengerjakan sesuatu kan ada yang tulus. Saya mengerjakan sebaik-baik mungkin. Entah itu ekspektasi itu saya kesampingkan terlebih dahulu. Jadi kalau saya mengerjakan sudah terbaik versi saya, ya itu wes orang lain menilai. Jadi ekspektasi saya kesampingkan. Ya tetap kalau ada masukan atau saran saya dengarin, tapi kalau sudah mengarah ke toksik saya biarkan sih Kak. Penting banget itu menghindari hal-hal yang toksik gitu ya, biar kita semakin maju. Itu sih kalau menurut saya. Nah, kita sering dengar di dalam mahasiswa yang ikut berorganisasi itu banyak banget yang disebut sebagai beberapa kampus. Menurut Kak Syahrul sendiri, ada nggak sih sebutan untuk beberapa kampus sendiri? Kalau menurut saya sih, kalau istilah budaya kampus itu orang atau mahasiswa yang mengikuti organisasi adalah salah Kak. Karena saat kita mengikuti organisasi, kita itu mengembangkan soft skill kita, mulai dari public speaking, membuat apa job desk yang saat kita ada project di organisasi tersebut, dan juga yang paling penting itu kita dapat relasi baru sih Kak, mulai dari teman. Dari saat kita mengikuti organisasi tersebut itu akan membuka relasi dan teman kita lebih banyak, tidak hanya relasi di kelas aja, tapi teman UKM dan lain sebagainya. Itu Berarti menurut Kak Syahrul stigma itu salah ya Kak? sangat Salah ya, jadi kita tuh jangan pandang negatif gitu aja. Nah, budaya kampus sendiri nih Kak, kan ada nih mahasiswa-mahasiswa yang lain bilang, aku nggak mau ikut organisasi mas, nanti kalau ikut organisasi nanti dibilang kayak numpang tenar, terus caper ke dosen lah, numpang hits gitu. Menurut Kak Gunawan sendiri gimana sih mengenai hal tersebut gitu? Kalau menurut saya sih, kalau kita sudah niat mengikuti organisasi di tata niatnya sih Kak. Kalau pengalaman saya kemarin mengikuti UKKI, saya niat untuk mengembangkan diri, mengasah soft skill. Jadi apapun omongan orang saya kesampingkan. Jadi kalau ada saran yang masuk itu baik, saya terima dan saya perbaiki diri saya. Tapi kalau itu sudah mengarahkan hal buruk dan menjelekkan, saya kesampingkan. Jadi saya tidak pedulikan itu Kak. Oh, nanti kembali ke diri masing-masing ya. Kita harus berpikirnya positif gitu. Jangan kayak gitu. Oke, siap. Betul banget nih, sesuai pribadi masing-masing ya Kak. Nah, seperti yang kita tahu nih, ada dua stigma nih bagi para mahasiswa, ada pura-pura kuliah rapat tidak rapat, dan juga kupu-kupu kuliah pulang. Nah, menurut Kakak nih, lebih penting mana? Kuliah pulang yang seperti saya bilang tadi, atau kuliah sambil mengikuti berbagai organisasi yang ada di kampus Kak?
Kalau menurut saya sendiri sih, kalau kita menjadi kura-kura atau kupu-kupu itu sebuah pilihan. Tapi pengalaman saya saat mengikuti organisasi itu, orang yang hanya kuliah pulang tuh otomatis tidak mendapatkan relasi dan juga pengalaman. Kalau beda lagi kalau kita mengikuti organisasi, Kak. Jadi kita mendapat mulai dari pengalaman, baik itu proyek apa di organisasi tersebut. Kita mendapatkan cara public speaking, cara ngomong yang baik di depan umum sehingga kita terus terasa. Kemudian kita punya relasi, teman-teman baru yang akan membantu kita untuk mengembangkan diri kita untuk lebih baik lagi, Kak. Itu kalau sepengalaman saya seperti itu. Banyak nih ternyata benefit yang didapatkan. Iya, banyak sekali, Kak. Jadi sobat WP itu kita harus open minded ya, jangan terpacu di situ-situ aja. Kita itu harus apa ya, membangun banyak relasi gitu. Kalau kita hanya nurutin omongan orang nggak bakal selesai, Kak. Kita akan salah terus. Itu sih menurut saya. Kita kalau salah dikit aja langsung banyak yang celah. Itu sih sobat WP. Selain juga kamu sendiri nih Kak, kan ada nih mahasiswa yang lain bilang aku nggak mau ikut organisasi, kan nanti kalau ikut organisasi nanti dibilang kayak numpang tenar, terus caper ke dosen lah, numpang his gitu. Menurut Kak Gunawan sendiri gimana sih mengenai hal tersebut gitu? Kalau menurut saya sih, kalau kita sudah niat mengikuti organisasi, ditata dulu niatnya sih, Kak. Kalau pengalaman saya kemarin mengikuti UKKI, saya niat untuk mengembangkan diri, mengasah soft skill. Jadi apapun omongan orang saya kesampingkan. Jadi kalau ada saran yang masuk itu baik, saya terima dan saya perbaiki diri saya. Tapi kalau itu sudah mengarahkan hal buruk dan menjelek-jelekkan, saya kesampingkan. Jadi saya tidak memberikan itu, Pak. Oh, berarti kembali ke diri masing-masing ya. Kita harus berpikir yang positif gitu, jangan kayak gitu. Nah ini nyambung dari yang sebelumnya sih Kak, mengenai karena kuliah, apa yang kuliah kan nggak bisa langsung kerja atau apa gitu. Bahkan yang kuliah di kampus bergengsi aja banyak yang nganggur, banyak yang nggak ngapa-ngapain di rumah gitu, nggak punya tujuan. Gimana sih caranya memotivasi mereka yang nganggur karena kuliah itu sebenarnya dari diri mereka sendiri atau dari kuliahnya sendiri itu yang salah? Kalau kita dalam proses perkuliahan kan otomatis kita itu dituntut untuk menempuh beberapa pelajaran, ya, Kak. Di saat menempuh beberapa pelajaran itu kita dapat mengasah skill, keterampilan, pengetahuan. Jadi saat kita, kalau menurut saya sih, kalau saat kita perkuliahan itu yang dipentingkan itu dulu, lalu next kita memikir pekerjaan sambil berjalan bersamaan. Kita nyiapin skill dulu, keterampilan dan pengetahuan, sambil nyiapin kita akan kemana setelah lulus nanti. Jadi berjalan bersamaan. Jadi saat lulus nanti itu kita mendapatkan yang kita inginkan. Betul juga sih, karena kan kita kuliah itu kan nggak semua orang bisa mendapatkan Ya. kesempatan ini ya. Karena apa ya, menurut saya sih kalau kuliah ini itu Banyak orang ya beruntung. Banyak orang yang istilahnya menginginkan di posisi kita sekarang. Tapi kalau kita nggak bersyukur di posisi kita sekarang, otomatis kan eman-eman loh kalau orang Jawa bilangnya kayak gitu sih, Kak. Kita manfaatkan selagi bisa dan selagi Iya. kita harus tetap semangat. Menurut Kak Syarul sendiri tuh gimana sih dengan stigma masyarakat yang banyak yang bilang ngapain sih kuliah, kan lebih baik langsung kerja aja udah bisa dapat kerjaan gitu loh. Kuliah tuh buang-buang waktu lah, buang-buang duit juga. Kan kuliah tuh tujuannya untuk kerja, ya harus langsung kerja aja, ngapain gitu ya. Menurut Kak gimana sih? Saya tentang alasan kuliah, tidak hanya setiap orang itu berbeda-beda, ya, Kak. Ada yang untuk cari kerja, ada yang untuk meningkatkan karir pekerjaannya dan lain sebagainya. Kalau saya sendiri niat kuliah untuk mengembangkan diri sih, Kak, untuk mengasah soft skill. Saya punya keterampilan apa saat lulus SMK, itu saya akses kembali di proses perkuliahan. Jadi output dari perkuliahan saya itu saya menjadi pribadi lebih baik lagi, mata baik itu intelektual maupun spiritual. Kita kan juga diwajibkan untuk menambah ilmu gitu ya, jalur apapun ya, contohnya kuliah ini. Jadi kita harus mensampingkan pikiran-pikiran karena kerja dapat duit gitu Ya. salah. Kalau
motivasinya kerja dapat duit sih banyak sih kak. Lulusan SMA juga SMK juga sudah bisa kerja. Tapi kalau kita sudah sampai lulusan kuliah, otomatis diri kita itu berkembang. Kalau menurut saya segitu kak. Relasi juga Relasi lebih banyak. Nah, seperti yang kita tahu nih Kak, ada juga anak yang kuliah di sini tuh nggak langsung kuliah setelah lulus SMA, ada juga yang gap year. Nah, menurut Kakak nih, ada nggak motivasi untuk anak-anak yang gap year untuk kembali ke kuliah lagi seperti yang kebanyakan pada saat ini? Dan Kakak ada nggak? Kalau menurut saya sih mbak, ini saya sendiri mengalami gap year. Saya 1 tahun berhenti kuliah itu prosesnya bekerja terlebih dahulu. Setelah saya menabung dan beberapa untuk daftar, uang daftar, atau saya pengen kuliah, saya bilang ke orang tua untuk daftar kuliah. Orang tua ngizinin, karena kalau kita bilang minder karena usia, sedangkan di agama itu diajarkan menuntut ilmu itu dari mulai buayan hingga ke yang lahat. Jadi nggak ada alasan kita usia segini baru kuliah, nggak ada alasan jika kalau kita niat benar-benar dari dalam hati untuk mengembangkan diri itu diniatkan bismillah mau kuliah aja, insya Allah ada jalannya. Oke Kak Syarul, sebagai mahasiswa yang aktif, kuliah juga aktif organisasi itu kan pasti banyak pencapaian yang diraih sama Kak Syarul. Bisa lah kita di-share gitu ya, apa aja yang udah didapat sih selama ini dari Kak Syarul, bisa memotivasi sobat WP juga yang di rumah kan. Untuk kalau saya sendiri sangat beruntung tidak masuk ke sini. Pada tahun 2019 saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi ketua umum UKM-PKI, dan dari situ terbuka banyak sekali relasi saat ikut organisasi selanjutnya. Dari mulai setelah jadi ketua umum selesai itu saya sih diajak mulai dari ikut penawaran, mulai dari PKM, terus kemudian kompetisi bisnis, kemudian ada pengabdian juga. Jadi pada tahun pertama setelah saya demisioner dari UKKI itu mendapat kesempatan awas nasional 3 liga tersebut kak, dan itu sangat membanggakan sih menurut saya. Untuk tahun keduanya di tahun 2021 alhamdulillah lolos lagi 2 liga, yaitu yang pertama BHP 2D dan yang kedua itu Expo KMI kak di Malang kemarin, yang BHP dapat juara 2 ya. Kan banyak banget yang dicapai dari PHP 2D, terus ikut UKKI juga sebagai ketua ya kan gitu. Beruntung sih kak. Itu gimana sih apa yang menjadi support Kak Syarul ya bisa konsisten mendapatkan prestasi-prestasi, juga konsisten ikut organisasi juga? Kalau motivasi saya untuk konsisten sih yang pertama ingin membanggakan orang tua, itu yang pertama kak, yang telah membesarkan kita. Jadi feedback dari kita setelah dibesarkan itu berusaha membanggakan lah jadi anak yang berbakti. Kemudian yang menjadi prinsip saya sih sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi itu yang saya pegang sampai saat sekarang kak. Jadi kalau saya melakukan kegiatan itu ini ada manfaatnya sih, ada manfaatnya apa sih enggak sih untuk orang lain. Jadi itu yang menjadi pertimbangan dari saya juga. Bagus banget tuh sobat WP. Jadi kita tuh harus jadi pribadi yang bermanfaat buat orang lain. Hubungan dengan stigma perkuliahan nih kak, kan dari kita sendiri generasi muda itu ada beberapa yang kayak ambis gitu loh, ambis dalam artian kayak kalau nggak kuliah di perguruan tinggi negeri dia nggak mau kuliah, terus kalau di swasta gitu kayak gengsi gitu loh, aduh aku masuk swasta nggak mau kuliah gitu. Ada juga yang ambis juga buat kuliah di luar negeri, ambil beasiswa banyak-banyaknya. Menurut Kak Gunawan sendiri gimana? Kalau menurut saya sendiri sih kak, dimanapun kita kuliah, selama niat kita itu bersungguh-sungguh untuk menjalani perkuliahan, insya Allah hasilnya akan maksimal. Kita mendapatkan ilmu dan mendapatkan yang kita inginkan di awal perkuliahan itu. Jadi dimanapun kita bermula, entah itu negeri, swasta ataupun luar negeri, memang sih ada pengaruhnya. Kalau menurut saya di swasta kayak gini, di negeri kayak gini, perbedaan itu jelas ada. Tapi kembali lagi ke pribadinya masing-masing, gimana jalaninnya, gimana nyikapinya. Kalau kita hanya gengsi, malu nggak masuk negeri, nggak masuk kampus swasta, malu, kita nggak dapat ilmunya. Kalau kita hanya mengandalkan gengsi, itu sih kak kalau menurut saya.
kita itu nggak bisa mandang dari kuliah kita, dari diri kita sendiri. Banyak kok yang di negeri tapi dia cuma kuliah nongkrong, cari apa itu eksis. Selagi kita sungguh-sungguh, memang kalau niat kita untuk mencari kerja ya, sepengalaman saya, negeri dan swasta memang berpengaruh. Tapi kembali lagi, sekarang HRD atau bos itu sudah memandang personal dari orangnya. Ini pernah ada proyek apa atau pernah melakukan apa, itu yang dinilai dari saat bekerja sih Kak. Kalau tujuannya untuk kerja loh. Iya betul. Dari skill juga. Iya, skill, terus, kemampuan, attitude, sama teamwork sekarang. Ini menyambung dengan pertanyaan yang tadi ya Kak, kura-kura, kuliah rapat. Nah, ada jenis mahasiswa lain nih Kak, kupu-kupu, kuliah pulang. Nah, bener banget nih Kak Syarul. Kan ada dua anggapan dari masyarakat ya mengenai terima kerja itu karena IPK-nya harus tinggi, ada juga yang harus berpengalaman organisasi. Menurutnya Kak Syarul sendiri itu gimana sih, kita harus mengedepankan IPK tinggi atau kita mengedepankan banyak pengalaman di organisasi? Karena kalau di organisasi kita juga yang jadi resikonya kita kuliahnya telat atau apa, kita harus menyelesaikan apa yang belum selesai di organisasi tersebut. Kalau menurut saya sih Kak, pengalaman organisasi dan IPK itu harus berjalan seimbang, harus berjalan bersama-sama. IPK harus baik dan pengalaman organisasi juga harus ada. Kalau kita hanya mengandalkan IPK, bukan jaminan kita mempunyai teamwork. Kalau di organisasi kita belajar secara tim kan, apa, project apa, kita ngerjain apa, itu kita berjalan bersama-sama. Otomatis pembagian job desk-nya itu jelas. Jadi kalau kita bekerja itu sangat berpengaruh. Kalau IPK dari segi intelektual, kita juga dituntut oleh perusahaan untuk bisa ini, mengerjakan ini. Jadi itu harus berjalan bersamaan, bisa balance lah. Kalau menurut saya sih Kak. Jadi kita harus balance ya sobat. Iya betul. Dan UWP juga penting juga sih itu. Nah, betul banget nih Kak, berlainan dengan mahasiswa kupu-kupu dan kura-kura. Nah, Kak Syarul sendiri pernah dengar nggak pepatah tentang sekali mendayung 3 pulau terlampaui? Pernah sih Kak, pernah dengar pepatah tersebut. Menurut Kak Syarul sendiri, pepatah itu gimana sih? Kalau sekali mendayung 2-3 bulan terlampaui, kalau menurut saya sih kita mengerjakan suatu kegiatan itu feedback yang kita dapatkan itu banyak. Menurut saya sih itu, misal kita mengerjakan apa, project A, itu kita dapat A, B, C, D, feedback dari mengerjakan proyek tersebut. Jadi kayak itu sih Kak. Itu berhubungan juga sama PHP 2D nih Kak. Yeah. Kan Kak Syarul sendiri kan udah pernah mengikuti kegiatan ini Kak. Selama 2 tahun berturut-turut lolos dengan pendanaan agar berjalan lancar gitu. Kedepannya di UKKI-nya juga. Itu gimana sih biar kita itu sobat UWP itu terpacu gitu loh agar bisa mengikuti berlomba-lomba mengikuti kegiatan ini gitu kan, juga bisa memajukan UWP juga gitu loh. Mata kamu Ya, saya kalau jadi lebih terpacu. kita bicara BAP 2D sih tahapannya sih panjang sekali sih Kak, hampir 1 tahun kalau BAP 2D. Kalau BAP 2D itu dimulai dari kita survei, ada panduan dulu dari Kemendikbudristek namanya sekarang ya. Itu ada panduan yang biasanya muncul di bulan Maret atau April. Itu panduannya kita pelajari. Setelah kita memahami tentang panduan, kita mencari mitra. Mitranya kalau PHB 2D itu dari desa Kak. 2 tahun berturut-turut di UKKI itu dari desa, yang satunya di daerah Ndawarung Blandong, Mojokerto, dan yang tahun kemarin yang 2021 itu di Porong, Sidoarjo. Setelah kita punya mitra, kita cari, kita kulik dari mitra tersebut apa kebutuhannya atau apa kendalanya. Jadi apa yang kita tawarkan, misal kita mencarikan solusi dari mitra tersebut itu biar benar-benar klop apa yang dibutuhkan dari mitra. Jadi jangan sampai kita misal menawarkan teknologi ya, kayak kemarin teknologi itu belum dibutuhkan mitra, otomatis kan tidak terpakai. Jadi penyesuaian apa kemauan mitra dengan yang dengan solusi yang kita tawarkan itu harus sesuai. Setelah itu tahapannya penulisan proposal. Setelah penulisan proposal itu untuk diajukan ke Kemendikbudristek, diupload melalui SIM BAP 2D namanya. Setelah itu, setelah selang 1-2 bulan itu ada pengumuman pendanaan.
Kalau pengumuman pendanaan, pengalaman saya tahun 2020 dan 2021 itu mendapatkan hibah dari kementerian itu untuk program. Itu sih kak. Cukup panjang ya. Iya. Tapi berarti awalnya kita harus survei dulu lah ya, survei lalu kita buat proposal, diajukan di Kemendikbud, lalu kita ke desanya buat Programnya. Setelah proposal itu ada pendanaan, ACC, ya. Istilah kalau bahasa anak-anak ACC, tidak ada pendanaan dari kementerian, otomatis kita harus mengerjakan apa yang sudah kita tulis di proposal. Misal kita membuat ini harus kita kerjakan sesuai dengan yang apa tuh kita tulis di proposal, dan itu dipertanggungjawabkan ke kementerian sih kak. Untuk manfaatnya sendiri sih itu kan untuk desa, Ya. buat agar lebih maju lagi. Ya, Terus untuk diri kita sendiri itu apa? Kita dapat feedback apa itu kak? Banyak sekali sih kak. Kalau saya sendiri yang kita dapat saat terjun ke masyarakat, yang pertama mental harus kuat sih kak. Pernah saya sedikit sharing ya tentang pengalaman saya kemarin di Sidoarjo. Pernah satu hari kita mengundang orang itu nggak ada yang datang. Kita mengundang warga kayak pelatihan. Kayak pelatihan itu nggak ada yang datang kak. Otomatis kan teman-teman jadi ngedon. Gimana satu tim itu saling menguatkan agar bisa tim itu kompak lagi setelah ada istilahnya cobaan lah itu. Kita mencoba saling menenangkan antara anggota tim, kita mencoba minggu depannya untuk mengawal warga, alhamdulillah bisa mulai pelan-pelan untuk diterima di masyarakat itu pak. Jadi ada step by stepnya. Kan istilahnya kita di sana kan masih nggak ada orang dalam lah istilahnya. Sebagai tamu gitu ya, ya kak sebagai ya. tamu sih kak. Oh jadi buat bisa diterima di masyarakat itu juga nggak Tantangan, mudah, ya. gitu. Kalau Tantangan. feedbacknya yang saya rasakan lebih ke public speaking paling pertama, ya relasi. Terus ada rasa bangga kalau kita bisa mewakili WP di proses hibah nasional. Itu sih kak. Selain itu ada feedback dari kampus berupa SKS dan juga berupa beasiswa juga sih kak. SKS-nya gitu apa nilainya pak? Konversi. Kita Kalau SKS sendiri, sepengalaman saya tahun kemarin itu dapat konversi dari Pak Kaprodinya. Jadi saya bisa ikut atau tidak ikut kuliah, yang pasti dapat jaminan dapat nilai A. Kayak gitu sih pengalaman saya sih kak. dengar-dengar juga dapat apa beasiswa SPP gitu. Iya kak. Satu programnya kemarin saya dapat 3 bulan sih kak. 3 bulan SPP, iya. beasiswa. Beasiswa. Itu sobat WP banyak banget. Jadi feedback banyak yang kita banget terima. yang feedback yang kita dapatkan dari mengikuti program seperti ini. Jadi ayo teman-teman jangan malas, terus kembangkan diri untuk mengikuti program seperti ini. Karena kita nggak sendiri ya, kita Ya. bertim ya. Satu Kalau tim berapa orang itu kak? Kalau PHP 2D itu maksimal 15 orang kak. 15 orang. Iya. Berarti kita nggak kerja sendiri gitu Nggak ya. kerja sendiri. Buat yang kerja juga jangan berpikir yang aneh-aneh nggak bisa ini apa, karena Kak Syarul sendiri itu juga pekerja. Iya kak. Dan alhamdulillah Dan bisa pekerja. apa itu membagi waktu ya, memanage Iya. waktu gitu. Jadi semangat, kita harus bisa. Pasti bisa kok kak. Nah, Kak, ada pertanyaan terakhir. Kakak selama semester 8 ini masih aktif berorganisasi atau fokus lanjutkan skripsi biar cepat lulus atau gimana? Kalau pengalaman saya di semester ini sih saya tetap aktif sih kak. Beberapa proker organisasi saya tetap ikut dan mensupport teman-teman yang masih aktif menjabat sebagai pengurus tahun ini. Untuk skripsi sendiri saya juga berjalan sih kak. Sekarang sedang proses pengajuan judul di Pak Dekan. Alhamdulillah sudah di ACC. Next kita akan membahas, kita akan menggarap alatnya sih kak. Kalau di teknik sendiri kan output dari si tugas akhir kan berupa alat itu pak, teknologi tepat guna kak. Jadi itu yang kita selesaikan terlebih dahulu, baru mengerjakan skripsi. Prosesnya kayak gitu kak kalau di teknik. Oh ya. Berarti Kak Syarul ini udah ngurangin kegiatan-kegiatan PHP 2D atau kegiatan yang lain gitu. Jadi fokus ke skripsi gitu kak. Tetap ikut sih, tapi bukan sebagai ketua lagi sih kak. Lebih ke support system dan pendukung. Jadi mendukung adik-adiknya yang sudah yang akan mengajukan itu disupport biar lebih pede, biar lebih kuat menjalin tantangan untuk mengikuti PHP 2D. Gitu sih kak. Oh gitu Jadi teman-teman. tetap semangat ya Kak Iya. Syarul buat
kegiatan, juga buat nyusun skripsi gitu ya. Nah Sobat WP, jadi dari sekian pertanyaan nih mengenai stigma tentang perkuliahan yang negatif itu udah dijawab semua, yang menghasilkan hal-hal positif buat kita terpacu buat semangat kuliah lagi. Buat Kak Gunawan, terima kasih untuk Iya Kak, sama Kak. meluangkan waktunya di diskusi santai ini, juga sharing-sharing bersama kita tentang PHP 2D, terus mengenai mahasiswa-mahasiswa yang males dan ya gitu deh. Jadi kita lebih semangat lagi dan Ya, saling sharing aja apa yang mungkin saya bukan lebih pintar atau lebih apa dari sampean, saya hanya lebih dahulu dan beruntung mendapatkan di kesempatan seperti ini. Sampean bisa lebih baik lagi dari saya, Mbak. Dan teman-teman yang lain jangan lupa semangat. Teman-teman bisa jauh lebih baik daripada saya dan terus semangat. Nah betul banget guys, kita itu di ruang diskusi santai ini bisa sharing-sharing. Kita kan nggak semua itu bisa dapat kesempatan untuk sharing sama Kak Syarul kan. Maka dari itu kita jangan males-males, kita harus semangat buat cari ilmu sampai ke liang lahat ya Kak ya. Iya Kak, betul sekali itu. Itu bisa buat kata-kata motivasi kita nih. Jadi kita terima kasih banget ya Iya, Kak, sama-sama, udah Kak. meluangkan waktu Iya. buat kita diskusi santai di ruang diskusi ini. Juga terima kasih untuk tim ICT UWP yang udah memfasilitasi kita dan kita tetap semangat untuk buat konten di ruang diskusi ini. Makasih juga buat Sobat UWP yang ada di rumah sudah standby dari awal sampai akhir. Nah, tetap support kita dengan cara like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga follow akun sosial media kami di sini. Nah Sobat WP, ada quote nih buat kita biar tetap semangat dan selalu terpacu buat semangat. Carilah ilmu dari pangkuan ibu hingga ke liang lahat. Yang berarti kita itu nggak ada batasan untuk mencari ilmu. Jadi kita ini yang masih muda itu diwajibkan untuk mencari ilmu. Apapun itu kendalanya kita harus mencari ilmu yang bisa membatasi hatinya kematian. Yang berarti kita tuh nggak ada batasan buat mencari ilmu. Apapun yang menjadi batasan itu nggak ada yang bisa membatasi adalah kematian. Oke Kak, cukup sekian aja Sobat WP. Terima kasih yang udah lihat. Maaf kalau ada salah kata, maaf juga. Pokoknya maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di next video. Terima kasih. Working with Aida.